Salam, selamat pagi Abuna. Selamat pagi Lusinai, Bu Pagi, Femi, Mas Mama Ade. Leli, selamat pagi. Pagi. Inang Duma, salam, selamat pagi Nang. Salam, Pak Dani. Salam, Buna. Salam, Bu Leli. Shalom juga Pak Mardani, Ibu Duma, Bu Sinai, Bu Femi, Kak Aldo. Juga shalom untuk Pak Musa Lembang, Bu Leli Kristiani, Bu Nancy, dan juga Pak Jusman, Bu Sekar sudah bergabung, Bu Lani, Bu Dora Gunawan, Pak Henry Gunawan, Bu Risma, Bu Inka. Shalom, selamat pagi. Sudah bergabung kembali. Salam buat Pak Darfot. Bu Acan juga sudah bergabung. Ibu Duma, bagaimana kabar Depok? Sehat? Kok sehat? Hujan ya Bu ya, Depok ya Bu ya? Masih hujan ya? Hujan Pak Buna, Hujan puji deras. Tuhan sehat. Nah, oke. Ibu Dumanya, Ibu Dumanya yang sehat ya, bukan hujannya yang sehat ya. Iya Buna. Sama Bu Femi juga, kalau Ibu Duma hujan pasti Bu Femi juga hujan ya. Saya rasa hujan sedang lagi ada di mana-mana ya. Iya. Hujan berkat. Tapi kita mau percaya Bapak Ibu selalu ada pelangi sehabis hujan. Amin. Amin. Masih ada 2 menit untuk kita boleh fokus mengatur ketenangan hati kita. Siapkan Alkitab kita. Kita mau melanjutkan BW kita di hari ini. Selamat datang bergabung Bu Maria Paranginangin, Shalom. Dan juga sudah bergabung juga sama kita Bu Ain. Shalom Abuna. Selamat pagi buat semua. Bu Maria. Salam Bu Lani. Salam juga Pak, selamat pagi Pak Mardani, Bu Ai, semuanya ibu-ibu selamat pagi. Pagi, salam selamat. Halo Bu Sinai, Bu Femi. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya sudah kita bisa mulai BW kita pada edisi hari ini. Selamat datang di BW yang pastinya kita bersyukur dan bersuka cita kalau Tuhan masih boleh memberikan kita kesehatan dan juga damai sejahtera. Ya, semua oleh karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Kami menghadap kehadirat-Mu di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami berterima kasih dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami berharap. Engkau akan memberi telinga kepada setiap permohonan kami. Engkau akan menerima dan mendengar setiap seruan hati dan doa kami. Kami yang merindukan keturunan, kami yang merindukan pemulihan, kami yang baru saja kehilangan, kami yang membutuhkan kesembuhan. Engkau yang akan memberikan semua itu. Kami yang membutuhkan segala keperluan kami. Kami percaya Engkau akan memenuhi segala keperluan kami. Kami yang berterima kasih dan bersyukur. Kami yang benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami yang sedang belajar untuk terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, supaya pekerjaan dan setiap aktivitas kami bukanlah pekerjaan dan aktivitas biasa saja. Karena Tuhan, Engkau menghendaki kami untuk menjadi pribadi yang lebih dari biasanya, supaya kami bisa menjadi suami-suami yang lebih dari biasanya, istri-istri yang lebih dari biasanya, mertua menantu yang lebih dari biasanya, anak-anak cucu yang lebih dari biasanya, orang-orang yang berkarir abdi negara, kemudian juga para pelayan Tuhan yang lebih dari biasanya. Bukan lebih buruk, tetapi lebih baik, lebih benar, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, kami dengan kerelaan hati,
Kami siap untuk Engkau rombak satu demi satu, supaya hal-hal yang selama ini tidak tersentuh Engkau sentuh, dan Engkau akan menyentuh hati kami yang terdalam, agar kami boleh menyadari, agar kami boleh memperbaharui diri. Untuk itu kami mau sepakat mengawali perjumpaan kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam namamu kami berdoa, beriman dan bersepakat di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Yang percaya beriman sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah saya share pujian yang akan kita bawakan. Nah ini dia pujiannya Bapak Ibu. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali,
dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kaulah yang buatku terbang tinggi, Tuhan. Dengan rencanamu, aku akan menjadi kepala, semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau yang membela kami. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, kita beri tepuk tangan ya di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama tangan-Mu yang membawa kami kepada kemenangan sampai kemenangan berikutnya. Kau akan angkat kami dari keadaan kami yang terpuruk menjadi bangkit kembali, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat kembali, dan tidak ada yang tak berdaya, tidak ada yang putus asa, semuanya punya pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Haleluya, puji Tuhan. Semua ada oleh karena kemurahan Tuhan ya, yang sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau lanjut ya. Kita buka yuk sama-sama di 2 Samuel. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-23, sekarang kita mau lanjutkan ayat 18 sampai 39. Oke. 2 Samuel pasal 23 ayat 18 sampai 39. Abisai adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada satu hari bersalju. Pula, ia membunuh seorang Mesir, seorang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat. Merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya.
Asael, saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikesh, orang Tekwa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Husa, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb orang Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Shaalbon, Yashen orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Hezrai orang Karmel, Paerai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Zoba, Bani orang Gad, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Wow. Ya, apa ini Abuna? Ya, ini yang Roh Kudus inspirasikan ya. Tapi sekaligus saya juga ingin memberikan tambahan-tambahan. Ya, tambahan-tambahan informasi dan pengetahuan lah ya. Buat Bapak Ibu semuanya, buat kita semua tentunya ya. Jadi kalau kata pahlawan itu berdasarkan KBBI ya, berasal dari kata Sanskerta, berasal dari kata pahlawan, yang berarti seseorang yang melalui kehidupannya itu menghasilkan buah-buah pahala atau buah-buah kebajikan dan kebaikan yang tidak hanya berdampak bagi kehidupannya tapi juga lebih kepada banyak orang ya, makanya disebut pahlawan dan disingkat menjadi pahlawan. Dan dampak itu bisa dihasilkan melalui keberanian, kerelaan ya untuk memberikan hasil yang berarti dan bermanfaat, juga bisa juga dengan pengorbanan ya. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan sebagai nilai perjuangan seseorang untuk memberikan hasil yang berarti, dan bermanfaatnya itu bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga banyak orang, artinya lebih dari satu ya, baik lingkup keluarga maupun lingkup bangsa, baik sampai kepada negara ya, maupun juga untuk golongan-golongan tertentu. Ini pahlawan. Nah, kita bisa lihat dan baca Bapak Ibu, pahlawan yang berjasa dan telah mengabdikan diri demi siapa? Bukan cuma demi mereka karena mereka dikasih tanggung jawab, tetapi demi Daud serta kerajaannya. Artinya Daud menjadi kokoh tata kerajaannya, bangsa-bangsa juga bisa mengakui bagaimana Daud seorang raja yang bisa dan mampu membawa masa kejayaan bangsa Israel. Dan semua pengalaman-pengalaman Daud ya bisa kita akui itu bisa jadi patokan janji Allah sama kita gitu. Iya kan? Banyak yang bisa jadi patokan. Salah satunya adalah yang ada kaitan dengan pahlawan ini. Sebagai contoh, kita langsung buka aja di Mazmur 127. Mazmur 127. Tadi malam saya juga pada mesbah keluarga kami, saya ada Abuni Kartika, juga ada Alden dan Talia. Kami bangun mesbah keluarga dan Mazmur 127 ini menjadi perenungan kami, dan saya katakan kepada anak-anak bahwa di Mazmur 127 ini gambaran bagaimana mereka itu adalah pahlawan-pahlawan kami untuk masa depan. Ya. Jadi kami mengatakan kepada kepada Alden dan juga Talia bahwa Alden dan Talia itu adalah pahlawan masa depan papa mama, saya bilang gitu. Jadi bagaimana di Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Artinya dimulai dari kata pertama, jikalau bukan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menjadi pahlawan bagi manusia. Kalau bukan Tuhan yang membuka lapangan pekerjaan, percuma juga. Percuma maksudnya apa? Berarti tidak membawa sesuatu yang baik. Kalau bukan Tuhan juga yang memberikan pelayanan, bukan Tuhan juga yang memberikan jabatan, bukan Tuhan juga yang memberikan keturunan, bukan juga Tuhan juga yang memberikan perjuangan, yang memberikan pergumulan, ya
semuanya akan menjadi sia-sia, menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena setiap orang bisa aja bangun rumah, setiap orang bisa aja bangun usaha dan mengawal kehidupan orang lain. Tapi kalau tidak bersama dengan Tuhan, ujungnya kan kesia-siaan. Ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa sesungguhnya ya ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagaimana ini tulisan dari yang dikatakan yang ditulis oleh Salomo, di mana Salomo juga melihat kebiasaan ayahnya Daud yang selalu menulis semua syair-syair dan juga pengalaman-pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hal warisan yang membuat Salomo pun juga melakukan hal yang sama. Jadi di sini kita bisa lihat faktor kepahlawanan Daud sebagai ayah, faktor kepahlawanan Daud sebagai raja, dan faktor bagaimana Daud itu melihat Allah sebagai pahlawan di dalam kehidupan dia. Kalau ayat kedua, ayat tiga, keempat, kelima saya bahas, waktunya tidak akan cukup. Tapi intinya semua yang ada di Mazmur ini, ya, bagaimana Daud itu mengalami Tuhan, bagaimana setiap proses dan juga naik turunnya pergumulan dan juga pergelutan Daud, baik dalam mempertahankan dan melebarkan kerajaannya, itu selalu menjadi patokan kita, Bapak Ibu. Ya. Dan yang menarik adalah di sini Alkitab juga mencatat orang-orang yang berjasa atas segala pengorbanannya. Nah, apa yang menjadi konklusinya? Konklusinya adalah kesuksesan Daud itu bukan hanya sekedar campur tangan Allah semata saja, tetapi di dalam campur tangan Allah, Allah juga melibatkan orang-orang. Bisa melibatkan kita sebagai pahlawan bagi orang-orang di luar, ataupun orang-orang di sekitar kita menjadi pahlawan bagi kita. Ya. Kalau di sini dikatakan ayat yang ketiga, kalau kita balik ke Mazmur 127, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi saya semalam saya ngomong bahwa mereka, ya anak-anak kita, itu anak panah di tangan siapa? Di tangan kita. Kita para orang tua sebagai pahlawannya mereka. Dan kita adalah anak-anak panah di tangannya Tuhan. Tapi secara keseluruhan, baik saya, ya kita semua para orang tua maupun anak cucu kita semua itu sebenarnya anak panah di tangan pahlawan jikalau Tuhan Yesus sebagai pahlawan kehidupan kita. Lalu apa yang bisa saya lakukan dan saya proyeksikan? Kalau kita cuma ngebahas kebaikan Tuhan, hidup kudus, bersyukur, itu semua kalimat-kalimat yang indah, Bapak Ibu. Yang menjadi patokan adalah apa yang harus saya lakukan, kan gitu. Dengar firman Tuhan bukan cuma sekedar, oh bersyukur, nanti kamu akan diberkati. Dari mana bersyukur akan diberkati kalau nggak pernah berdoa? Dari mana bersyukur akan diberkati kalau nggak pernah merombak kehidupannya? Nah, di sini kita bisa melihat faktor firman Allah menjadi sumber perombakan diri. Kemarin kan saya bilang kan, di edisi kemarin, kalau Bapak Ibu belum sempat nonton, Bapak Ibu harus nonton. Kita tuh harus siap dirombak gitu, supaya kita menjadi pribadi yang tidak biasa. Lebih dari biasanya gitu. Lebih dari biasanya ini kan ada dua, lebih buruk atau lebih baik, ya tentunya lebih baik lah. Karena kan segala tulisan diilhamkan Allah di Alkitab ini kan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi kita jangan cuma sekedar dimanjakan dengan, oh bagus ya, pesan Tuhan ini disampaikan, dengar enak ya. Loh enak didengar, tapi habis itu ngapain Bapak Ibu? Saya juga dulu gitu. Bagus ya khotbahnya, semangat, lucu. Tapi habis itu nggak tahu harus ngapain. Hidupnya gitu-gitu aja. Jatuh bangun di hal yang begitu-gitu lagi, begitu-gitu lagi. Kita jadi orang yang suka dengar khotbah orang, tapi tidak pernah mau memperbaiki diri kita sendiri. Padahal firman Tuhan itu adalah pahlawan buat kita. Di mana kita dibentuk, lalu kemudian pembentukan diri kita itu akan menjadi kepahlawanan kita bagi orang. Lalu apa kaitannya Abuna dengan kita baca nama-nama orang? Kita tuh diingatkan, selain campur tangan Tuhan, selain kita jadi pahlawan, ada orang-orang loh yang juga Tuhan izinkan jadi pahlawan buat kita. Siapa? Bapak Ibu, para pengerja dan jemaat di gereja, kalau Anda gembala sidang ya, seperti saya,
sebagai gembala sidang, saya melihat orang yang datang ke gereja itu pahlawan. Kok pahlawan? Loh, kalau mereka nggak datang, gereja sepi. Terus yang dengerin saya siapa? Khotbah. Anda yang rajin datang BW ini setiap pagi, Anda pahlawan bagi pelayanan kami. Anda yang nonton BW di YouTube channel, lalu kemudian Anda bagi lagi ke yang lain, lalu ketika yang lain itu dibagi saudara Anda, padahal nggak ada hubungannya, Abuna nggak ke Holy Land. Ini bukan masalah ke Holy Land, masalah kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita untuk mengambil ladang pekerjaan Tuhan. Mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk bisa ambil bagian. Tanpa ada keterikatan dengan organisasi, tetapi kita bisa bagi konten ini karena kita tahu pengajarannya seperti apa, sudah kena dampak positifnya seperti apa, lalu kita bagi biar orang juga mendapatkan faedahnya. Menurut saya itu lebih real Bapak Ibu. Lebih real daripada kita hanya sekedar scroll dapat konten yang bagus, terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu. Coba deh, ini harus menjadi pemikiran dan perenungan kita bersama gitu. Ketika Anda yang sudah masuk di BW, ada berapa banyak sih jiwa-jiwa? Coba Anda bayangkan, satu keluarga aja dihitung pasti lebih dari 5 orang. Kalau 5 orang itu Anda ajak untuk nonton BW, bahkan kalau mau ajak ikut BW boleh nggak? Boleh kok. Ini bukan cuma untuk alumni yang ke Holy Land. Ada banyak juga saudara-saudara kita yang masih belum ke Holy Land. Di sini kita sama-sama berdoa. Yang sudah ke Holy Land akan ke Holy Land lagi. Yang belum ke Holy Land akan ke Holy Land bersama-sama dengan kita. Kapan tuh Abuna? Bagaimana Tuhan memberkati kita? Kita tidak perlu mempersoalkan itu. Saya dan Abuni sangat berkeyakinan Tuhan punya satu tujuan kenapa Ia kumpulkan kita di dalam BW ini. Saya sangat berkeyakinan bagaimana Tuhan memberikan kerinduan buat saudara untuk bisa ikut BW terus setiap pagi. Lalu kemudian tinggal bagaimana saudara untuk membagikan konten ini dan Anda fokus dan konsisten untuk melihat dan mempelajari apa yang ada di BW ini. Anda bisa bayangkan, ketika kita bagi, lalu kita tidak terlalu banyak bicara, atau yang kalau perlu ya, kadang-kadang bagi belum tentu nonton. Ajak aja nonton bareng ketika lagi di rumah. Sambil tidur-tiduran. Kayak anak-anak tuh, sebelum tidur saya setelin BW. Sambil mau tidur, saya suruh mereka dengar. Sambil dengerin. Saya skip-skip yang ini, saya masukin ke yang bagian-bagian yang pentingnya. Sampai mereka tidur. Menurut saya jauh lebih baik mereka tidur dengan cara seperti itu daripada mereka tidur cari capek. Karena zaman sekarang kan susah tidur. Kenapa? Cari capek. Akhirnya mereka scroll time terus. Screen time-nya bisa lebih dari 6 jam. Nggak berhenti-berhenti. Scroll time-nya juga lebih dari 6 jam. Nggak berhenti-berhenti. Bukannya capek, malah putus nanti sarafnya. Bahaya. Dan makin insomnia. Makin nggak bisa tidur. Tapi saya sangat yakin Bapak Ibu, ketika kita bagi, akhirnya mereka ikut, mereka juga subscribe, mereka juga dapat konten yang pasti. Bukan cuma sekedar, oh ini supaya bisa diinikan, bisa diperbanyak, bisa apa. Ya, saya dan Abu ini tentu bermimpi juga untuk bisa mendapat tempat, tapi solid gitu. Bukan cuma sekedar orang sekedar ikut, sekedar ikut. Karena apa? Karena saya yakin faktor saudara dan saya dipertemukan itu supaya saudara dan saya mengalami proses. Saya menjadi pahlawan dalam kehidupan saudara. Saudara jadi pahlawan dalam pelayanan kami. Dan Tuhan adalah pahlawan di atas segalanya. Sehingga kita punya sama-sama memiliki semangat kepahlawanan yang bukan cuma sekedar setahun sekali gitu pada saat Agustus atau apa. Tetapi kita bisa punya sikap untuk rela membantu, rela berjuang sebagai suami, ya. Akhirnya nyambung sama yang kemarin. Suami yang tidak biasa atau lebih dari biasa adalah tidak pernah mengeluh dengan hal-hal yang harus dia lakukan tahun demi tahun dari muda sampai dia sudah tidak muda lagi dengan hal yang sama seperti seorang istri yang dengan hal yang sama nggak pernah jauh dari ruang dapur, ruang makan, ngurusin ini itu dan perintilan segala macam yang sama banget, yang secara manusia pasti bosan. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang karyawan, seorang pemimpin, seorang pelayan Tuhan yang tidak pernah bosan. Karena apa? Karena menghargai setiap hal di dalam kehidupan mereka. Sekeliling mereka itu juga pahlawan-pahlawan juga.
Kan pahlawan bukan berarti harus memberikan kemenangan mutlak besar. Tapi orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Dan hal yang paling dekat adalah apa? Orang-orang terdekat kita. Ibu kita, ayah kita, suami kita, istri kita, anak kita, cucu kita. Mertua kita, menantu kita, besan kita. Ya, saya bicarakan dalam konteks hubungannya baik semua nih. Bagaimana kalau misalnya hubungan saya tidak baik, Abuna? Sebenarnya kalau hubungan tidak baik, paling gampang itu adalah sebenarnya menjadikan Allah sebagai sumber segala-galanya. Kan seperti yang saya bilang, kalau Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup itu, kita sudah percaya, kita imani, dan kita jadikan sebagai dasar untuk menjalani tugas kita sebagai abdi negara. Lalu kemudian tugas kita sebagai guru, tugas kita sebagai pengusaha, tugas kita sebagai pelayan umat, tugas kita sebagai orang tua di rumah. Saya sangat yakin Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin. Ya, walaupun kondisi hubungan komunikasinya tidak seperti yang kita harapkan sebagaimana biasanya pada umumnya, tetapi kita sudah melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan. Bahwa apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat, Tuhan sebagai pahlawan kasih dalam kehidupan kita sudah mengakar dan berbuah nih di dalam kehidupan kita. Kan pahlawan. Jadi dengan apa yang harus menjadi pengorbanan kita untuk mempertahankan hubungan itu tetap baik, tetapi kita menyalurkan kasih Allah, bukan menyalurkan sekedar baik bagi orang lain. Gitu. Sehingga kekuatannya dasarnya pasti kuat. Karena apa? Karena hanya kasih yang berasal dari Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, adalah kasih yang siap berkorban dan rela jika dikorbankan gitu. Kenapa harus begitu sih Abuna? Ya, nanti kita cari tahu sama-sama kenapa. Tapi firman Tuhan berkata kok, bahwa berbahagialah kita kalau menderita oleh karena kebenaran dan karena Tuhan, kan? Karena kita bukan cuma sekedar akan dihibur, tapi kita mempunyai kerajaan sorga. Amin. Jadi Bapak Ibu, walaupun misalnya Anda merasa nih, misalnya Anda yang merasa, hidup saya gini-gini aja, itu perasaan yang sepihak kok, percayalah. Nggak gini-gini aja. Kalau gini-gini aja nggak mungkin Bapak Ibu itu mampu untuk melakukan banyak hal sampai hari ini. Ya, segala sesuatu itu bisa dilakukan dan bisa dikerjakan. Itu oleh karena apa? Oleh karena ada kasih Allah di dalam diri kita. Ya, ini saya, Bu Rika, mohon izin Bu Rika, dari tadi mungkin nggak keluar suaranya ya. Bu Rika boleh keluar nanti, begitu masuk nanti Bu Rika pencet yang join with audio ya, join with wifi, gabung dengan suara. Nah, nanti baru Bu Rika buka itu, nanti baru bisa kedengaran suaranya lagi ya. Mohon maaf ya Bu Rika, kasihan dari tadi bisa lihat tapi nggak dengar. Tapi nanti Bu Rika bisa lihat yang di YouTube ya. Oke, saya tutup dengan ini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita menghargai setiap orang di dalam kehidupan kita, bahkan helper kita itu ya, sekalipun kita yang gaji, mungkin kita adalah pahlawan buat kehidupan dia dan keluarganya di kampung halaman karena dia bekerja sama kita. Tetapi helper kita itu pun juga apa? Pahlawan kita juga. Karena dari mereka lah kita terbantukan kan. Dari mereka lah kita tuh bisa dikemudikan sebagai driver misalnya mereka, atau sebagai security, sebagai guard, sebagai penjaga, apapun itu Bapak Ibu. Kita bisa lihat, mau besar mau kecil, pendidikan yang baik itu juga pahlawan buat kehidupan seseorang. Kesehatan yang layak, mata pencarian yang lebih baik, itu juga faktor-faktor yang bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan kita. Bukan harus sebagai orang yang kelihatan pahlawan, tetapi lihat ada kebaikan Tuhan. Apa dampaknya sih Abuna? Dampaknya, yuk sama-sama taruh tangan di dada, pejamkan mata. Ini faedahnya. Kalau kita bisa mencermati setiap hal di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah faktor-faktor pahlawan yang Tuhan letakkan untuk menolong kita, maka kita mudah bersyukur. Kita tidak akan sulit mengucap syukur. Kita tidak akan mudah untuk pusing, stres.
hanya karena uang belum nambah, hanya karena kerjaan gini-gini aja, hanya karena status gini-gini aja, hanya karena apa yang kita rindukan belum dapat. Padahal di hal-hal yang lain Tuhan sudah perlengkapi. Tapi karena kita tidak memandang dan melihat itu sesuatu yang berharga sebagai faktor kepahlawanan, kita tidak mementingkan itu semua, sehingga tidak terasa di dalam diri kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa tanpa mereka kita juga bisa hidup, mana bisa hidup sendiri. Tanpa mereka gak enak tinggal di rumah sendirian. Marilah Bapak Ibu kita tetap mengedepankan nilai-nilai menghargai setiap hal dalam kehidupan kita. Baik itu hal-hal kegiatan, pekerjaan, faktor individu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah hal-hal kepahlawanan baik besar maupun kecil, yang pastinya itu menolong kita supaya kita menghargai. Jangan cuma menghargai berkat yang besar saja, berkat yang kecil kita buang-buang. Mari kita hargai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Karena yang kecil pun itu bisa menolong kita. Kalau kita menghargai ini, maka kita akan diberikan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau kami juga seringkali tidak berpikir. Kami sering ditolong oleh orang-orang di sekitar kami, di dalam keluarga kami, yang menyiapkan kami makanan, yang menyiapkan kami minuman. Mereka juga pahlawan dalam kehidupan kami. Itu adalah bentuk kepahlawanan Tuhan, bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ampuni kami kalau kami selalu egois, lebih mementingkan apa yang kami mau terus. Begitu apa yang kami mau belum dapat, kami ngomel, kami marah, kami ngedumel, kami menyumpahi kehidupan kami serapahi kehidupan kami minta ampun. Supaya mata kami ini tidak sama seperti mata dunia. Dan hamba berdoa bagi yang membuka usaha hari ini, engkau setelah mendengar kebenaran ini, engkau menjadi pengusaha yang berbeda. Keadaan mungkin tidak menguntungkanmu, tetapi ada faktor-faktor peluang walaupun kecil yang Tuhan selalu sediakan dan engkau akan cermati itu. Engkau yang berkarir di dunia pendidikan, engkau pun juga akan melihat dan mampu menjadi satu sosok pendidik yang lebih bijaksana. Karena kelas tanpa murid kosong belaka. Engkau juga yang ada di tugas kenegaraan sebagai abdi negara. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bertindak, biarlah engkau juga menyadari bahwa kalau bukan Tuhan, kalau bukan suami, istri, orang tua yang mengiringi dengan doa, engkau tidak akan tetap ada sampai hari ini. Bila engkau bersyukur dan berterima kasih, karena kebaikan Tuhan selalu ada untukmu. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, tidak ada lagi orang-orang yang menyepelekan kebaikan Tuhan. Semua hal dalam kehidupan ini, bahkan kami bernafas pun, itu adalah hal yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan sebagai pahlawan kami, siapa yang bisa memberi kami nafas kehidupan? Untuk itu, biarlah kami juga memiliki semangat-semangat yang positif dalam menjalani hari kami, mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Agar kami pun juga bisa menjadi berkat dan saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami. Biarlah BB ini pun juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari keluarga kami, kenalan-kenalan kami, yang tentunya lebih berfaedah dan lebih berarti. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan akan limpahkan kepadamu. Dialah Allah yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat orang percaya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan, damai sejahtera, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah
kita semua sudah diberkati oleh hal-hal yang benar-benar mampu memperbaharui kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pahlawan-pahlawan Tuhan, pahlawan-pahlawan keluarga, ayo sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Kita juga bisa jadi pahlawan-pahlawan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi semangat untuk membagikan dan juga semangat untuk mengajak mereka. Oke? Amin. Bapak Ibu, terima kasih ya. Saya dan Abuni mengucapkan terima kasih banyak. Silakan Abuni mau mengucapkan terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Terima halo. kasih. Pagi, shalom. Selamat terima kasih karena atas doa dan dukungannya untuk Alden dan Thalia. 2 hari ini memang dari awal sampai akhir riuh sekali, tetapi karena kemurahan Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Anak-anak juga happy, semua juga karena dukungan doa Bapak dan Ibu, anak-anak juga mendapat yang terbaik. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Abuni. Puji Tuhan. Terima kasih, Abuna. Ayo pahlawan-pahlawan kami semua nih, coba buka kameranya. Oke, kita kasih salam dulu. Shalom untuk semua. Dengan semangat kita, jangan kasih kendor. Oke. Kalau kendor berarti harus ganti yang baru, jangan dipenitiin Bapak Ibu ya. Oke. Iya Bapak Ibu sekalian, karena apa? Karena kita punya Tuhan yang apa? Jangan lupa baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa Bapak Ibu? Namanya Yesus Kristus. Kasih tos. Iya, oke. Coba semua katakan you are my hero. 1, 2, 3. You are my hero. Aduh, nanti habis ini bilang sama suami istri ya. Bilang you are my hero. Wah, jadi biar semangat lagi cari kepengnya ya. Semangat lagi untuk tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih untuk Bu Sinai, Bu Femi, juga Pak Musa Lembang, Pak Mardani, Bu Leli Kristiani, Bu Duma, Bu Sekar, Bu Acen, Bu Lani, Bu Nancy dan Pak Jusman. Salam buat Kak Afrina dan juga Pak Bob ya. Juga Bu Maria, Pak Sebayang. Kemarin sudah kami kenakan Ibu Perdana pada saat Thalia dan juga Alden ya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Juga untuk Buni Kartika, Bu Inka juga kemarin sudah dikenakan pada saat Thalia. Terima kasih banyak Ibu ya. Juga untuk Kak Aldo, Bu Ayin, juga Bu Handayati. Terima kasih juga sudah jadi berkat juga. Juga untuk Pak Yosep, Bu Minta Manik. Juga untuk Pak Ragil Pamungkas. Halo Pak Ragil. Shalom Pak Ragil. Senang sekali bisa baca Pak Ragil kembali. Bu Yani dan juga Bu Yani, makasih Bu buat apresiasinya. Bu Laura, salam buat Pak Juara. Bu Laura, aman Bu Laura? Aman terkendali? Shalom Abuna. Aman Abuna terkendali? itu ternyata ada satu gerejaku, Om Ragil. Oh, wow. Iya ya, satu gereja ya. Wah, puji Tuhan ya. BW ini bisa menjadi satu tempat di mana kita semua bisa berkumpul sehati, sejiwa, sepikir, satu dalam Kristus. Amin. Wah, puji Tuhan. Terima kasih ya Salam buat ya Bu Rika, Bu Diana, Pak Yosep. Terima kasih ya Bu juga Bu Risma, Pak Hendri. Juga yang menggunakan iPhone, kok iPhone, Bu Mimi, ya ini nggak ada namanya soalnya, Bu Susilawati kesebut ya. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih, semangat selalu, sehat selalu. Bu Lani juga sehat ya, puji Tuhan. Bu Duma, terima kasih ya Bu. Juga Pak Mardani, Bu Sekar, terima kasih banyak sudah disampaikan. Kata Alden dan Thalia mengucapkan terima kasih banyak. Nanti akan digunakan untuk makan bakso. Kalau kayaknya hari ini, kalau nggak besok. Tuhan berkati ya. Bu Handayati juga terima kasih banyak. Ya sudah jadi berkat bagi kami semua, juga Bapak Ibu semua. Tetap semangat, sampai jumpa besok pagi. Oke, bye. Dadah Bapak Ibu semua. Sehat-sehat selalu ya. Sehat-sehat ya. Oke, salam buat Pak Simbolon, Bu Inka. Oke, kuda-kuda hutan merapat 86. Tuhan berkati, aman terkendali. Yuk, bye. Salam prajurit, salam presisi. Oke, dah. Selamat pagi.